Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Oke rekan-rekan sekalian, untuk kali ini saya akan mereview tentang asuransi ya. Jadi rekan-rekan sekalian, asuransi itu terdiri dari dua jenis asuransi ya. Yaitu asuransi jiwa atau life insurance dan asuransi umum atau general insurance. Terus asuransi jiwa ini juga dibagi lagi menjadi dua jenis ya, yaitu asuransi tradisional dan asuransi unit link. Teman-teman sekalian, dari pembagian dua jenis asuransi ini tentunya juga membawa atau konsekuensi untuk fasilitas yang didapat oleh nasabah ya, berbeda ya. Jadi pada produk asuransi jiwa tradisional itu asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan diberikan dalam berbagai bentuk polis. Yang utama teman-teman sekalian adalah term life insurance atau asuransi jiwa berjangka. Yang kedua, whole life insurance ya. Whole life insurance. Itu apa? Whole life insurance yaitu asuransi jiwa seumur hidup. Yang ketiga, endowment insurance, asuransi jiwa dwiguna. Ya, asuransi jiwa dwiguna. Jadi produk-produk asuransi tradisional kayak contohnya yang saya tahu itu di Prudensial, itu salah beberapa ya saya kasih tahu ini, yaitu Pro Life Cover. Jadi untuk Pro Life Cover ini merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat berapa uang pertanggungan ya apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat total dan tetap, atau bahasanya itu TPD, total permanent disability, sebelum mencapai usia 60 tahun. Jadi ya teman-teman, usia masuk tertanggung itu usia 1 sampai 70 tahun. 1 sampai 70 tahun yaitu next birthday ya, usia selanjutnya. Sementara untuk usia masuk sebagai pemegang polisnya yaitu usia 21 sampai 70 tahun. Usia sebenarnya. Masa perlindungan bisa 70, 75, 80, 85 atau 99 tahun. Pilihan untuk membayar premi bisa 5, 10, 15 atau bahkan 20 tahun. Itu yang jenis produk rolling cover ya. Ini ada beberapa nih, agak banyak ini. Itu yang rolling cover. Ini saya ambil beberapa contohnya aja. Yang kedua yaitu contohnya aja nih ya, Pro Protector Plan. Jadi Pro Protector Plan ini dirancang untuk memastikan bahwa Anda dan keluarga nih ya,
Anda dan keluarga rekan-rekan sekalian terlindung secara finansial ya, secara keuangan dari berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan ya. Jadi ini untuk persiapan asuransinya, jadi untuk memastikan keluarga terlindung secara finansial. Rekan-rekan sekalian, tidak hanya itu ya, sebagai program yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus juga memiliki unsur premium deposit fund ya, PDF. Jadi Protector Plan itu selalu siap dengan dana segar bagi Anda dan keluarga apabila dibutuhkan. Selama pemegang polis membayar premi, maka nilai PDF akan bertambah dan dapat ditarik kapanpun. Jadi pada Protector Plan ini terdapat manfaat tambahan yaitu ProMedica Prima yang memberikan manfaat rawat inap harian jika Anda ya dirawat inap di rumah sakit, menjalani perawatan gawat darurat di ICU ya, Intensive Care Unit, manfaat operasi atau pembedahan, dan manfaat perawatan rumah sakit akibat kecelakaan pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu. Terus ada yang nanya, ketentuan Protector Plan itu apa? Ketentuan P3 itu apa? Jadi yang pertama nih rekan-rekan sekalian. Yang pertama, jadi masa perlindungan ini diberikan selama 20 tahun ya. Sangat lama sekali ya, perlindungannya diberikan selama 20 tahun dan masa pembayarannya itu hanya 10 tahun. Masa pembayarannya hanya 10 tahun. Terus usia masuknya adalah 1 sampai 60 tahun di ulang tahun berikutnya. Memiliki manfaat juga tambahan ya, memiliki manfaat tambahan atau rider. Itu tadi beberapa jenisnya. Terus yang kedua yaitu produk asuransi unit link ya. Produk asuransi unit link. Jadi rekan-rekan sekalian, teman-teman, ini edukasi ya untuk asuransinya, nanti ikut alhamdulillah, enggak ikut pun ya, ini untuk pengenalan dulu. Jadi asuransi jiwa unit link adalah asuransi jiwa yang memiliki unsur investasi. Jadi ini ada unsur investasinya. Beberapa produk unit linknya atau Prulink-nya yang ada di Prudensial ini ya, itu yang pertama adalah Prulink Investor Account atau PIA ya. Prulink kedua, Prulink Assurance Account atau PAA. Terus yang ketiga adalah ProMyChild PMC. Jadi untuk membeli asuransi jiwa unit link ini, yaitu asuransi jiwa yang tadi saya sebutkan itu memiliki unsur investasi dan juga perlindungan ya atau asuransi. Ini nasabah juga harus tahu benar-benar mengenai investasi terlebih dahulu. Jadi apa itu sih investasi? Prinsip dasarnya ya rekan-rekan sekalian. Prinsip dasar investasi adalah merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada suatu atau pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi. Ini sumbernya adalah modul AAJI ya. Terus apa sih bentuk investasi? Ya tadi prinsip dasarnya. Sekarang apa sih itu bentuk investasinya? Jadi ada 2 bentuk investasi, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, investasi pada aktiva real.
yaitu investasi dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik ya, karena real ini ya, bentuk pada aktiva real. Jadi investasi dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik seperti emas, intan, ya, perak, rumah, tanah, ruko, logam mulia, dan lain-lain. Selanjutnya, tadi kan ada dua ya, ini tadi satu, ini yang kedua, yaitu investasi pada aktiva finansial, yaitu investasi dalam bentuk yang biasanya diwakilkan dalam surat-surat seperti surat berharga, deposito, dan lain-lain. Ini jadi dalam bentuk surat-surat ya, surat berharga. Terus selanjutnya rekan-rekan sekalian, jadi ada dua cara dalam berinvestasi pada aktiva finansial, yaitu investasi secara langsung ya. Yang pertama investasi secara langsung, dan yang kedua adalah investasi secara tidak langsung. Apa sih pertimbangannya orang-orang itu ingin investasi ya? Yang pertama, ini ada 5 ya. 5 pertimbangan dalam berinvestasi. Pertama itu kita harus tahu tujuan investasi. Tujuan investasi. Jangka waktu investasi yang kedua. Yang ketiga itu risiko. Ya, yang ketiga risiko. Yang keempat likuiditas. Dan yang kelima adalah pajak. Terus untuk jenis-jenis investasi pada aktiva finansial, jadi investasi di pasar uang ya. Jadi jenis investasi pada aktiva finansial, jadi yang investasi di pasar uang terdiri pertama, ini orang-orang sudah banyak tahu ya. Yang pertama adalah deposito ya. Terutama ini orang yang ya sudah punya kelebihan, bisa merencanakan masa depannya lebih bagus lagi, ini deposito. Tentunya ada karakteristiknya ya. Jadi deposito, karakteristik berinvestasi pada deposito yaitu investor menanamkan dana dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka pendek, dan memperoleh hasil investasi berupa bunga. Nah, bunga atau hasil investasi pada instrumen ini biasanya kecil karena resikonya juga kecil ya. Biasa ya rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, jadi kalau resikonya besar biasanya juga besar hasilnya, kalau kecil pun akan kecil. Kayak contoh usaha retail gitu kan, untungnya kecil tapi kan banyak itemnya, jadinya besar. Yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat pengakuan hutang dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mengeluarkan yang namanya portofolio atau surat berharga yang sudah tertera nilai dari portofolio surat berharga tersebut dengan jangka waktu tertentu dan besar hasil investasi yang dijanjikan pada saat jatuh temponya. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat berharga atau commercial paper. Surat berharga ini diterbitkan oleh perusahaan umum guna mendapatkan modal untuk pengembangan bisnis atau usaha ya. Jadi tidak ada jaminan spesifik dan pasti, karena jika perusahaan tersebut pailit, bangkrut, maka tidak ada jaminan yang pasti bagi para investornya. Itu dari jenis investasi pada aktiva finansial, investasi di pasar uang ya. Sekarang apa lagi? Ya, sekarang adalah investasi bisa juga di pasar modal. Yang pertama, obligasi.
yaitu bukti pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh suatu badan atau perusahaan. Yang kedua adalah saham ya. Yang kedua adalah saham. Saham terdiri jadi merupakan bukti penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan pada aktiva real di suatu perusahaan. Itu jadi rekan-rekan sekalian yang mau ikut asuransi Pruling ya, jadi asuransi yang juga ada nilai investasinya, itu harus tadi mengetahui tentang apa itu konsep dari investasi ya. Cukup banyak tadi ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi setelah tadi kita tahu tentang produk asuransi ya, yang terakhir tadi saya singgung adalah produk asuransi jiwa unit link, karena ini juga ada ya faktor resikonya ya, namanya juga investasi, ada bisa untung bisa rugi. Jadi kembali ke rekan-rekan sekalian untuk ikut asuransi yang mana ya. Kalau nama investasi bisa naik bisa turun, yang kita harapkan tentunya naik, tapi itu masih banyak faktor sekalian ya rekan-rekan sekalian, namanya usaha belum tentu berhasil, karena ini kan jadi uang yang kita dari para nasabah ini kan dibelikan saham-saham di pasar uang, atau di suatu perusahaan yang terlist di pasar modal, itu bisa untung bisa rugi. Itu jadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk mengikuti produk asuransi jiwa berbasis unit link. Karena tadi seperti tadi saya sebutkan, prinsip dasar dari investasi yaitu menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan dari nilai investasinya. Nah, itu yang ada ketidakpastian, tetapi namanya usaha, otomatis kita juga mencari manajer investasi yang bagus, perusahaan yang bagus. Resiko tetap ada, tapi namanya usaha harus kita bisa dijalankan. Oke, itu dulu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berhasil, bisa menginspirasi kembali ke rekan-rekan semuanya. Jadi semuanya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan prinsip yang yakin bahwa kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ikut asuransi jiwa yang bermanfaat, asuransi jiwa unit link yang bagus. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.